الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصفيه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله كما أمرنا به جل في علاه وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa kita ucapkan dengan lisan kita. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Karena segala nikmat yang kita rasakan di dunia ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sombong seorang hamba tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah Azza wa Jal dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa merasakan dan kita masih bisa hirup di udara di tahun baru ini, yaitu 2022. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal tahun baru ini, khatib ingin menyampaikan atau mengingatkan kepada khatib pribadi maupun para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim wa Tabarani wa Sahhahu Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb, fas'alullaha ta'ala ayujaddidal imana fi qulubikum.
Nabi SAW bersabda dari sahabat Abdullah bin Amr, bahwasanya Nabi SAW bersabda, innal imana, sesungguhnya iman itu, kata Nabi SAW, la yakhlaqu fi jawfi ahadikum, bisa memudar di dalam hati-hati kalian. Fas'alullah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ayujaddidal iman, untuk memperbaharui iman fi qulubikum, iman di dalam hati-hati kalian. Mungkin selama ini kita sebagai hamba Allah memperhatikan pakaian kita yang baru, kendaraan kita yang baru, rumah kita yang baru, tapi pernahkah kita memperhatikan iman kita? Pernahkah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaharui iman kita? Selama ini kita meminta dunia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan tahun baru ini, marilah kita muhasabah diri kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan tahun baru ini baru pula iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan iman, bahwasanya al-iman al-i'tiqadu bil janan wal qawlu bil lisan wal amalu bil jawarih wal arkan, wa yazidu bi ta'atin wa yanqusu bi ma'siyatin. Bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya iman itu tasdiq, percaya dengan hati kita, kita membenarkan dengan hati kita iman kepada Allah. Kemudian al-qaulu bil lisan, kita harus ucapkan dengan lisan kita, qul amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wal amalu bil jawarih wal arkan, kita menjalankan dengan anggota badan kita. Makanya kaum munafik, kenapa mereka dikatakan kaum munafik? Mereka mengucapkan dengan lisan mereka, mengamalkan dengan jawarih mereka, akan tetapi mereka tidak mempercayai, tidak mengimani dengan hati mereka. Yazidu bi ta'atillah, dia akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanqusu bi ma'siyah, dan akan berkurang keimanan seseorang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin taat seorang hamba kepada Allah, semakin tinggi keimanannya. Sebaliknya, semakin banyak maksiat seorang hamba kepada Allah, wal'iyadu billah, semakin lemah, rendah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara dalilnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman, thumma kafaru, kemudian mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma amanu, kemudian beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma kafaru, kemudian kafir lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma izdadu kufra, kemudian ya Allah tidak akan memberikan, kemudian ya bertambah kekafiran mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dalil bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, laqitu min alfi rajuli min al-ulama bil amsar
fama ra'aitu ahadan yakhtalifu fi anna al-iman qaulun wa 'amalun wa yazidu wa yanqus. Kata Imam Bukhari rahimahullah, ya, aku berjumpa lebih dari 1000 ulama pada zaman beliau rahimahullah. Fama ra'aitu ahadan, dan saya tidak pernah lihat satu di antara mereka kecuali mengatakan bahwasanya iman itu qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan, yazid, bertambah dan berkurang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah amalan-amalan yang seharusnya seorang hamba menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya, bagaimana cara kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya yang pertama dan yang paling pertama yaitu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan wasiat takwa. Sering kita dengarkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sering kita dengarkan khutbah, ceramah, banyak orang yang mengucapkan takwa, tapi banyak pula yang tidak tahu makna takwa. Banyak pula yang tidak menjalankan apa yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis yang masyhur, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal yang di mana ada pada diri seseorang akan dia mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Di hatinya ada Allah dan Rasul, bukan jabatan yang dia cintai, bukan harta, bukan keturunan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, maka dia tinggalkan keluarga-keluarganya, tinggalkan perdagangannya, tinggalkan pekerjaannya, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah di hatinya Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada dunia. Kalau kita ditanya, apakah kita cinta kepada Allah dan Rasulnya? Kita jawab pasti iya. Tapi apakah kita menjalankan apa yang kita katakan? Dan itu semua ada pada diri kita masing-masing. Para hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Seorang tidaklah dia mencintai orang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencintai saudaranya karena Allah, maka dia akan menikmati manisnya iman. Bukan mencintai karena suku, bukan mencintai karena jabatan, bukan mencintainya karena harta, akan tetapi karena iman lillah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah taqwa. Inna akramakum indallah atqakum. Orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wa ayyakraha ay ya'uda ila al-kufri kama yakrahu ay yaqdafa fin nar. Dan dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke api neraka, wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah yang pertama, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara amal yang kedua adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, yaitu ad-du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa susahnya kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita diperbarui oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kehidupan dunia, melainkan yang lebih penting adalah kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور ذو الرحمة. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang meningkatkan keimanan, kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kita merenungkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan mu'jizah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang beriman adalah apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, gemetarlah hati-hati mereka. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang beriman, yang iman mereka tinggi, kualitas iman mereka yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana, apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka iman mereka bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendengarkan Al-Qur'an, apabila iman kita tidak bertambah, apabila dibacakan kepada kita Al-Qur'an, maka tidak ada perubahan dalam diri kita, maka dipertanyakan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat kisah-kisah para anbiya, para nabi. Kisah Nabi Musa alaihissalam yang dimana dikejar oleh Fir'aun beserta bala tentaranya, sampai-sampai pengikut Nabi Musa berkata, inna lamudrakun, ya Musa, kita akan didapat oleh Fir'aun, sedangkan di belakang kita adalah tentara, di depan kita adalah lautan. Inna lamudrakun. Tapi keimanan Nabi Musa alaihissalam tidak. Beliau iman tinggi kepada Allah. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, Tuhanku akan memberikan petunjuk padaku. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Musa untuk memukul air laut, terbelahlah air laut tersebut. Coba kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kaumnya ingin membakar Nabi Ibrahim, akan tetapi
Qulna ya nar kuni barda. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitulah kualitas iman para anbiya, para nabi. Dan banyak kisah-kisah ya, para nabi lainnya, begitupun para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ya, kita menginjak masuki tahun baru ini, mudah-mudahan iman kita Allah Subhanahu wa taala meningkatkan, atau iman kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah dan memberikan kemudahan kepada kita semua. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.